bahwa negeri kita tercinta sedang ditindas para penguasa yang ada di sana dan sini. Di sini kita sampaikan kawan-kawan bahwa kita mahasiswa Indonesia, himpunan mahasiswa Islam menolak kenaikan BBM. Mengenai tuntutan itu berdasarkan hasil konsolidasi serta kajian, kami menyepakati bahwasannya pemerintah harus turunkan BBM dan melakukan stabilitas pangan. Juga kami dari mahasiswa Universitas Nasional mengharamkan rezim Jokowi Ma'ruf apabila mereka berani maju dalam 3 periode dan mereka melakukan penundaan pemilu. Sebenarnya masalah BBM itu kalau kita pelajari dengan baik, memang ya itu malah memberikan sebuah kesempatan bahwa bagaimanapun juga kita kan tidak bisa. Pertanyaan saya yang utama, kalau nanti tidak dinaikkan lalu sikonnya malah menjadi lebih sulit, lalu bagaimana? Jadi kan tentunya tidak begitu gampang asal-asalan saja menaikkan BBM tersebut. Pada kesempatan ini juga saya pertegas bahwa kita dari fraksi PKS, Partai PKS menolak kenaikan harga BBM. Ini sangat meresahkan masyarakat. Rakyat sudah pontang-panting. Rakyat sudah melarat. Jadi bila BBM dinaikkan dalam kondisi seperti sekarang ini adalah sesuatu yang sangat mendiskriminasi hak rakyat. Gak boleh mainkan hati nurani kita. Mari kita berpihak kepada rakyat. Kebijakan-kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Istana temui dan terima aspirasi Serikat Petani yang gelar aksi demo di kawasan Patung Kuda. Serikat Petani Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya pada Sabtu 24 September 2022. Unjuk rasa tersebut dalam rangka peringatan Hari Tani Nasional ke-62. Sejumlah perwakilan pengunjuk rasa kemudian diterima oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono di Wisma Negara Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Sabtu siang. Perwakilan demonstran yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pihaknya membawa sejumlah aspirasi yang ingin disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Jika kondisinya demikian, kata Said Iqbal, SPI ingin agar pemerintah memberikan hak milik tanah kepada petani. Berbeda kondisinya kalau mungkin petani baru beberapa waktu menggarap tanah. Kedua, kata Said Iqbal, SPI meminta negara tidak melakukan kriminalisasi terhadap petani. Menurutnya, tindakan seperti itu menimbulkan rasa takut dan tingkat intimidasi yang tinggi. Ketiga, SPI meminta agar program bank tanah yang diatur dalam Undang-Undang Omnibus Law ditinjau kembali. SPI menilai bank tanah itu mengaburkan reforma agraria yang dicanangkan, termasuk oleh Presiden Jokowi. Adapun dalam pertemuan tersebut, Heru Budi Hartono didampingi oleh Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Rey Mahmudin. Sementara itu, Said Iqbal hadir bersama Sekjen SPI Agus Ruli, Majelis Nasional SPI Rais Amsyar, dan Sekretaris Daerah Banten Sukandar. Sedikitnya ribuan buruh di Jawa Timur akan kembali menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi di depan kantor Gubernur Jatim Surabaya Senin 19 September hari ini. Dalam aksi tersebut, mereka juga akan menyerahkan rapor merah untuk Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Ketua DPW FSPMI KSPI Provinsi Jatim Jazuli mengatakan rapor itu diberikan lantaran Khofifah tak pernah sekalipun mau menemui massa buruh dalam beberapa kali kesempatan aksi maupun audensi. Dalam aksi kali ini, Aliansi Serikat Buruh akan menyampaikan beberapa tuntutan. Pertama, mereka menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Penurunan daya beli buruh ini diperparah dengan tidak naiknya upah selama tahun-tahun terakhir. Bahkan Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK tahun 2023 kembali menggunakan PPP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Buruh menolak kenaikan harga BBM karena dilakukan di saat harga minyak dunia turun. Terkesan pemerintah mencari jalan pintas untuk meningkatkan pendapatan negara dengan cara menguras rakyat. Belum lagi terjadi pemutusan hubungan kerja besar-besaran karena kenaikan barang-barang yang dipicu oleh tingginya harga BBM. Menurut mereka, harga energi yang naik akan membebani biaya produksi perusahaan. Tentu perusahaan akan melakukan efisiensi dengan mem-PHK buruh.
Mereka pun meminta agar pemerintah memisahkan pengguna BBM subsidi dan non-subsidi. Misalnya, sepeda motor dan angkutan umum tidak mengalami kenaikan harga BBM bersubsidi. Kemudian untuk mobil di atas 2005 harus memakai BBM non-subsidi. Tuntutan berikutnya, mereka juga mendesak Kofifa agar merevisi penetapan upah minimum Provinsi Jawa Timur tahun 2023 yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/783/KPTS/013/2021 tanggal 20 November 2021. Jazuli menyebut demo hari ini akan diikuti sekitar 20.000 massa buruh dari berbagai daerah di Jatim dari kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Kota Mojokerto, dan Kabupaten Jombang. Kemudian Kabupaten Kota Pasuruan, Malang Raya, Kabupaten Tuban, Kabupaten atau Kota Probolinggo, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, hingga Kabupaten Banyuwangi. Masa aksi berangkat dari daerah masing-masing, kemudian bertemu di titik kumpul utama di Mall Cito atau Bundaran Waru sekitar pukul 11.00 WIB, untuk kemudian bergerak bersama menuju kantor Gubernur Provinsi Jatim, Jalan Pahlawan, Surabaya. Sebagai informasi, demo menolak kenaikan harga BBM diketahui terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir dari wilayah barat hingga timur. Beberapa kota yang terjadi demo tolak kenaikan BBM secara maraton itu antara lain Banda Aceh, Medan, Samarinda, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Mataram, Makassar, hingga Gorontalo. Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax pada Rabu 3 September. Aksi demo menolak kenaikan harga bahan bakar minyak di Surabaya kembali berlanjut. Senin 19 September 2022, ribuan buruh dari berbagai elemen Serikat Buruh Sejatim kembali melakukan aksi demo di kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan nomor 110, Alun-Alun Contong, Bubutan, Surabaya. Mereka menolak kenaikan harga bahan bakar minyak dan meminta revisi kembali upah minimum kabupaten atau kota 2022 di Jatim. Massa buruh diperkirakan berasal dari berbagai daerah Jatim, mulai dari kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan, Malang Raya, Kabupaten Tuban, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, hingga dari Kabupaten Banyuwangi. Rencananya, massa buruh akan berkumpul untuk menunggu kedatangan massa dari daerah lain di titik kumpul utama di Mall Cito atau Bundaran Waru. Kemudian massa akan bergerak bersama menuju kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur dengan rute melalui Jalan Ayani, Jalan Wonokromo, Jalan Raya Darmo, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Embong Malang, Jalan Baluran, Jalan Bubutan, Jalan Kebon Rojo, Jalan Pahlawan. Kabarnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal bakal ikut dalam barisan rombongan buruh yang akan berkumpul lebih dulu di depan Cito Mall atau Bundaran Waru. Namun dalam agenda demonstrasi buruh yang digelar hari ini bakal ada 7 poin tuntutan yang bakal terus disuarakan. Tuntutan tersebut berkisar mengenai tinjauan kritis atas kebijakan kenaikan harga BBM yang dianggap oleh kalangan buruh berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, apalagi diperparah dengan tidak adanya kenaikan upah. Kemudian, menganggap kebijakan kenaikan BBM tidak tepat mengingat adanya penurunan harga minyak dunia. Dan terakhir, kalangan buruh menganggap kenaikan harga BBM bakal memicu efek domino adanya pemutusan hubungan kerja di sejumlah sektor industri yang terdampak atas kebijakan tersebut. Berikut 7 pernyataan buruh terkait demo hari ini. 1. Kenaikan harga BBM telah menurunkan daya beli buruh hingga 50%. Penyebab turunnya daya beli dikarenakan peningkatan angka inflasi menjadi 6,5% hingga 8%, sehingga harga-harga kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan. Dua, penurunan daya beli buruh diperparah dengan tidak naiknya upah selama 3 tahun ke belakang. Bahkan Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK tahun 2023 kembali menggunakan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, maka sudah dipastikan upah buruh tahun 2023 tidak akan mengalami kenaikan. 3. Buruh menolak kenaikan harga BBM karena dilakukan di saat harga minyak dunia turun.
Terkesan pemerintah mencari jalan pintas untuk meningkatkan pendapatan negara dengan cara memeras rakyat. Terlebih kenaikan harga BBM ini dilakukan di saat negara-negara lain menurunkan harga BBM. Seperti Malaysia dengan RON yang lebih tinggi dari Pertalit, harganya jauh lebih murah. 4. Terkait bantuan subsidi upah sebesar Rp150.000 selama 4 bulan kepada buruh hanya